Saudara-saudara, tidak ada hal-hal yang bermanfaat yang tidak didampingi, dibayangi, atau dibarengi dengan risiko. Manfaat dari penggunaan cryptocurrency, Bitcoin maupun blockchain, konsep ini juga memiliki risiko. Seperti apa risiko yang dihadapi? Pertama, seringkali ekosistem dari cryptocurrency ini dipakai untuk melakukan money laundry, ya terutama oleh para kriminal untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Karena kalau sudah masuk ke dalam ekosistem cryptocurrency ini dan apalagi menggunakan fitur anonymous, maka akan sulit dilakukan pelacakan terhadap hasil-hasil kejahatan dan bisa hilang di situ riwayatnya untuk kembali dipergunakan sebagai alat untuk mencuci uang. Yang kedua, seperti Anda ketahui, Bitcoin itu nilainya bisa tinggi karena banyak dipergunakan di yang namanya dark web. Dark web adalah suatu ekosistem internet bawah tanah yang di dalamnya terjadi ekonomi bawah tanah yang mirip sekali dengan ekonomi yang ada di dalam dunia fisik. Hanya saja kebanyakan para pelakunya anonymous, tidak mau dikenal mereka siapa. Namun terjadi transaksi-transaksi yang luar biasa, penjualan illegal goods seperti nomor kartu kredit orang lain, narkoba, jual beli senjata untuk berperang, termasuk di situ juga ada jasa pencucian uang ada juga begitu ya, jasa menyerang orang dengan virus gitu juga ada di sana ya, semua yang sifatnya dark matter lah. Nah, disitulah Bitcoin laku ya. Kenapa? Karena orang tidak ingin dilacak oleh otoritas. Jadi mereka menggunakan itu sebagai alat untuk transaksi di dalam dark web. Juga di sana mereka bisa dipakai untuk mensupport criminal activities ya, seperti misalnya terorisme gitu ya, atau untuk penyelundupan begitu. Sekali lagi karena mereka menggunakan cara mengirimkan uang yang anonymous sehingga tidak bisa dilacak sebagaimana kalau kita menggunakan sistem perbankan atau keuangan yang biasa ada. Nah, risiko lainnya dari segi sistem, karena ini memiliki potensi yang besar, memiliki value yang besar, banyak hacker yang mengincar juga. Banyak sejumlah cryptocurrency, terutama yang baru-baru, yang belum matang itu yang berhasil dijebol oleh hackers ya, atau dikerjain oleh hackers. Karena hacker juga bisa menyamar sebagai miners misalnya, atau hacker bisa menyamar dia juga sebagai sebagai orang yang memiliki aset cryptocurrency ya, kemudian menggunakan sistem. Walaupun sulit sekali, tapi yang namanya hacker banyak juga yang jago ya. Nah, jadi beberapa ekosistem cryptocurrency berhasil jebol ya. Kalau Bitcoin ada isu beberapa kali, tapi nampaknya sampai sekarang masih kuat ekosistemnya. Kemudian viewer protection yang dimaksud di sini adalah kalau ada apa-apa ya kepada siapa kita ingin mengadu, we don't know gitu ya. Karena ini kan ekosistem publik yang dimiliki orang-orang yang kita tidak kenal. Ini kan self-governance system gitu ya, self-regulated system. Jadi kalau ada apa-apa, kita nggak bisa mengadu kepada siapa. We trust on the system ya, we trust on the algorithm gitu istilahnya. Kemudian masalah cost juga ada biayanya. Kenapa? Karena cryptocurrency ini sangat tinggi volatilitasnya ya, volatile. Jadi kalau Anda yang investasi di sini bisa sangat costly ya. Apalagi Anda yang investasi jangka pendek atau ingin trading jangka pendek, bisa harga itu naik suatu ketika, Anda bisa kaya mendadak atau Anda bisa miskin mendadak dalam waktu yang singkat atau cepat. Nah, karena ini masih merupakan fenomena baru, banyak terjadi scams juga ya, banyak terjadi orang-orang yang mengambil manfaat dari ketidaktahuan banyak orang ya, Mbak. Biasanya banyak orang tuh kalau ada tren mereka ikut semua tanpa paham itu semua apa. Jadi banyak terjadi penipuan-penipuan terkait dengan cryptocurrency ya. Jadi ada uang kripto baru, mereka suruh beli dengan angan-angan atau janji-janji yang luar biasa, kemudian mereka melakukannya dan yang menciptakan kripto ekosistem baru tersebut kabur aja gitu. Dan tentu saja lack of transparency. Kenapa?
Ya karena semua yang ada di sana anonymous. Nah, kecuali kripto yang sudah mendapatkan izin itu biasanya akan disambungkan dengan administrasi. Jadi kita punya public key, kita punya rekening wallet itu diasosiasikan dengan KTP kita, dengan SIM kita, dengan paspor kita, sehingga sudah tidak anonymous lagi. Nah, demikianlah the downside daripada cryptocurrency ecosystem yang harus kita pahami bersama. Terima kasih.